saya Francisca Jacqueline Sitinjak, NPM 19310051 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan skilat ketiga mengenai asuhan persalinan normal dan partograf. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dalam proses persalinan terdapat 3 hal yang penting. Yang pertama, tenaga untuk mendorong anak keluar seperti his atau mengedan. Yang kedua, terjadinya perubahan pada uterus dan jalan lahir atau pembukaan. Yang ketiga, gerakan anak pada persalinan atau yang disebut dengan mekanisme persalinan. Selanjutnya, pada proses persalinan terdapat 4 kala, yaitu kala yang pertama, kala pembukaan. Kala pembukaan terdapat 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif, di mana fase laten ini pembukaan 0 sampai 3 cm, dan pada fase aktif ini 4 cm sampai 10 cm. Selanjutnya pada kala 2 ini kala pengeluaran bayi, dan selanjutnya kala 3 itu kala pengeluaran plasenta, dan yang terakhir kala 4 itu 2 jam postpartum atau 2 jam setelah melahirkan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal, yaitu perubahan posisi kepala pada segmen panggul. Karena panggul mempunyai bentuk yang tertentu, sedangkan ukuran-ukuran kepala bayi yang hampir sama besarnya, maka ukuran-ukuran kepala bayi harus menyesuaikan dengan bentuk panggul, mulai dari pintu atas panggul ke bidang tengah panggul sampai ke pintu bawah panggul untuk melakukan persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan-gerakan kardinal pada persalinan. Yang pertama, penurunan. Pada penurunan dibagi menjadi 2, ada sinklitismus, yaitu sumbu kepala janin tegak lurus terhadap pintu atas panggul, dan yang kedua asinklistimus, yaitu sumbu kepala janin miring dengan pintu atas panggul. Pada asinklistimus dibagi menjadi 2, yaitu asinklistimus anterior dan asinklistimus posterior. Setelah penurunan terdapat fleksi, dan selanjutnya putaran paksi dalam atau rotasi internal. Lalu selanjutnya ekstensi. Setelah putaran paksi selesai dan kepala yang sudah fleksi penuh sampai di dalam panggul, terjadi ekstensi pada kepala. Setelah ekstensi terdapat putaran luar atau rotasi eksternal, dan yang terakhir terjadi ekspulsi. Setelah rotasi luar, bahu depan kelihatan di bawah simfisis panggul untuk melahirkan kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul, dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah. Yang pertama, perlu kita amati tanda dan gejala persalinan pada tahap kedua, yaitu ibu punya keinginan untuk mengejan. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum ataupun vaginanya. Lalu perineumnya menonjol, dan yang terakhir vulva vaginanya dan sphincter aninya membuka. Dan yang pasti pada kala 2 persalinan ini pembukaan serviksnya telah lengkap dan terlihat bagian kepala janin. Selanjutnya, membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati mulai dari depan hingga belakang dengan menggunakan kapas maupun kasa yang sudah dibasahi dengan air desinfeksi yang tingkat tinggi. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaannya sudah lengkap atau belum. Bila pembukaannya sudah lengkap, pimpin ibu untuk mengejan pada kontraksi datang, menolong lahirnya kepala, menolong lahirnya bahu, lalu menolong lahirnya badan dan tungkai. Selanjutnya dilakukannya pemotongan tali pusat 2 menit setelah kelahiran bayi. Dilakukannya penyuntikan oksitosin 10 unit intramuskular sepertiga paha atas
ibu bagian luar setelah mengaspirasinya dulu. Selanjutnya melahirkan plasenta, dan yang terakhir evaluasi keadaan ibu apakah termasuk perdarahan atau tidak. Yang pertama ada spade, yang kedua ada gunting episiotomi, kemudian ada gunting benang, lalu ada klem tali pusat, selanjutnya ada setengah koher, lalu ada pinset, kemudian ada kong kecil, ada betadine, lalu handscoon, kemudian kasa steril, dan yang terakhir alat untuk resusitasi. Childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which can last from a few minutes to 3 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters. And your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. During this stage, you will begin to push your baby out. You may instinctively push when you feel the urge, or you may need coaching from your doctor, midwife, or labor nurse as to when to push and when to rest. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. In some cases, when the top of your baby's head appears or crowns, your doctor may make a small cut called an episiotomy to enlarge the vaginal opening. Then you will continue pushing your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding.